Halo para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, kami ingin ingatkan, jangan sampai kecil hati, apalagi patah hati. Itu tidak perlu. Kami hanya ingin mengingatkan saja lagi bahwa jangan sampai sakit hati. Karena kalau sakit hati sangat dekat dengan komplikasi berbagai penyakit, darah tinggi, kolesterol, dan yang sangat berbahaya, stroke. Karena kalau sudah stroke, sangat berpotensi keok. Ingat, ini semua hanya kepentingan dan permainan politik semata. Jangan sampai kita terlena. Dan yakinlah, hari esok masih ada. Pasti mereka akan mencari Anda lagi. Pasti mereka akan berharap supaya Anda jadi tim sukses mereka lagi. Tapi ingat, jangan mau dibohongin lagi. Baiklah sahabat M2TV, kali ini kami hadir spesial dalam acara Kupas Berita. Berita pertama yang akan kami ulas pada hari ini yaitu fraksi Partai Gerindra desak Bupati Karimun tegas, sebut ada modus operandi tipikor baru di KSO, PT KKM, dan PT TPR. Demikian liputan Karimun UNECOM. Fraksi Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya DPRD Karimun Provinsi Kepulauan Riau mendesak Bupati Karimun mengambil sikap tegas terkait KSO BUMD Kepelabuhanan Karimun, PT Karya Karimun Mandiri dengan PT Terminal Parit Rampa TPR tentang kerjasama peningkatan sarana pengoperasian wilayah Pelabuhan Parit Rampa Kabupaten Karimun yang diduga merugikan daerah. Penegasan itu disampaikan pada pandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dalam rapat paripurna tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Karimun tahun 2022, Senin 29 November 2021 di ruang rapat utama Balai Longsri DPRD Karimun. Kami fraksi Gerindra meyakini kerjasama operasi selama 30 tahun yang dilakukan BUMD Kepelabuhanan dengan memberikan keuntungan 92,5% kepada pihak swasta PT Terminal Parit Rampa adalah modus operandi tipikor baru untuk merenggut kekayaan daerah. Tegas Jai Julfikar SH, Ketua Fraksi Partai Gerindra, kepada UNECOM. Untuk itu, Fraksi Gerindra mendesak Saudara Bupati Karimun selaku PKM BUMD Kepelabuhanan untuk dapat mengambil sikap agar segera menindaklanjuti Surat nomor 500 /Ekon _5 Angkarum _912 _2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal evaluasi kerjasama yang pernah dikeluarkan, mengingat apabila permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka kerugian perekonomian daerah semakin membesar. Kondisi BUMD Kepelabuhanan yang kian memprihatinkan, di mana berdasarkan hasil sidak dan penelitian yang dilakukan kami DPRD Karimun, 92,5% pendapatan BUMD beralih ke pihak swasta dan seluruh aset exiting yang berada di Pelabuhan Dermaga Roro yang notabene milik daerah
aset daerah juga diahlikan penguasanya selama 30 tahun. Hal ini tentu sangat mengironikan dan tidak masuk di akal, mengingat sampai detik ini kami tidak mengetahui secara rinci mekanisme kerjasama investasi yang dilakukan. Fraksi Gerakan Indonesia Raya juga menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2022, yang pada intinya fraksi Gerindra berpendirian menerima rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2022 dengan sejumlah catatan yang telah disampaikan sebelumnya. Sementara itu, Bupati Karimun H. Anwar Rafiq menyampaikan terkait dengan penegasan yang disampaikan kepada Direktur Utama BUMD Pelabuhan lewat surat nomor 500/5-912/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal evaluasi kerjasama antara PT KKM dengan PT TPR nomor 002-PKS-TPR-KKM 2021 tanggal 23 Januari 2021 menyatakan sudah dilakukan beberapa kali rapat, belum didapatkan kesepakatan dengan pihak ketiga, yakni PT Terminal Paritrampa. Bupati juga menegaskan, kemarin kita sudah rapat dengan para dewan komisaris. Harus ada penyelesaian dan kesepakatan sampai akhir tahun. Semua kita lakukan untuk memperbaiki sektor pendapatan kepelabuhanan. Tutur H. Anwar Rafiq, Bupati Karimun. Lalu bagaimana kita harus menyikapi permasalahan ini? Yang jelas, rakyat sedang bingung dan selalu bertanya-tanya dalam lorong yang gelap, kapan dan di mana harus berurusan dengan pejabat daerah yang berintegritas. Ya, pejabat berintegritas adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip-prinsip dasar, jujur dan tidak mau korupsi, serta meletakkan standar moral sebagai landasan kebijakan. Begitupun dengan wakil rakyat yang memiliki hati dan merasa bertanggung jawab karena dia mewakili kepentingan rakyat. Selalu akan berada dalam kebimbangan karena diombang-ambingkan oleh pejabat eksekutif yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Mereka hanya bekerja untuk menghabiskan uang rakyat. Tidak ada terobosan dan inovasi besar yang dilakukan untuk membangun daerahnya, sehingga mereka layaknya benalu yang hinggap di pohon kekuasaan dan setiap saat akan menjadi parasit penghisap uang rakyat. Lalu saat kekuasaan berakhir, mereka akan tertawa, mencemoohkan kebodohan rakyat yang memilih mereka, atau dengan pundi-pundi modal yang mereka miliki. Mereka akan merangkul kembali para pengampu dan tukang cari muka yang selama ini hidup menggantungkan diri di ketiak kekuasaan atau para penguasa. Teguran tegas yang keluar dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Karimun terhadap Bupati Karimun untuk segera mengevaluasi perjanjian kerjasama operasional antara PT KKM dan PT TPR atau PT Karya Karimun Mandiri dan PT Terminal Paritrampa adalah klimaks dari pendekatan panjang yang sudah dilakukan oleh DPRD Karimun selaku legislatif yang melekat fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Bagi saya, DPRD Karimun sudah terlalu sabar dan kelihatannya pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan ketentuan peraturan tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang sebenar-benarnya, sehingga jujur harus diakui sangat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi seperti apa yang dikemukakan oleh fraksi Partai Gerindra di DPRD Karimun. Banyak sekali ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan aset daerah yang telah dilanggar oleh pemerintah daerah. Tetapi jika kita meletakkan substansi masalah pada regulasi yang tepat, maka pemerintah daerah berpotensi melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Pasal 1 angka 2, kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disebutkan KSDPKG adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemenuhan pelayanan publik. Jadi semuanya sudah sangat jelas. Apapun bentuk kerjasama daerah, apapun bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, selalu harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan publik. Satu hal yang tidak dapat kita terima dengan pikiran sehat. Apa yang kita ketahui bahwa aset daerah, aset pemerintah daerah yang terdapat di Pelabuhan Palirampa bernilai ratusan miliar rupiah. Sangat mustahil atau tidak masuk di akal apabila pengelolaan aset itu tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi daerah. Sedangkan jika kita cermati, seorang penjual gorengan di tepi jalan dengan modal mungkin 200-300 ribu setiap hari pasti juga mendapatkan keuntungan kecil ataupun besar. Ataupun seorang penjual es cendol di tepi jalan dengan modal setiap hari mungkin 200 atau 300 ribu juga pasti juga akan mendapatkan keuntungan kecil ataupun besar. Sehingga apabila kita mendengarkan bahwa pengelolaan aset daerah di Palirampa yang bernilai ratusan miliar tidak memberikan keuntungan berarti bagi daerah, maka sesungguhnya harus ada investigasi mendalam terhadap persoalan ini. Apalagi kita ketahui bersama berdasarkan pemberitaan di atas, keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga selama 30 tahun 92,5%, dan semua aset daerah dalam kekuasaan pihak ketiga itu juga selama 30 tahun. Apa-apaan ini? Ini sama saja dengan merampok harta kekayaan daerah. Dan rumusan apa yang digunakan untuk menentukan angka keuntungan 92,5% menjadi milik pihak ketiga? Apalagi secara sekilas saya melihat perjanjian kerjasama operasional yang dilakukan pemerintah daerah tanpa sepengetahuan DPRD. Ini adalah satu bentuk arogansi pemerintah daerah sekaligus kecacatan pelaksanaan hukum tata negara yang berpotensi menjerumuskan bupati ke tindak pidana korupsi. Sangat-sangat berbahaya. Ingat pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 ayat 1 dalam hal prakarsa kerjasama dengan pihak ketiga. Berasal dari pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi ketentuan: A. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor bersangkutan. B. Layak secara ekonomis dan finansial. C. Pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerjasama. Dan ada pasal 28 yang memuat tahapan atau proses kerjasama dalam huruf E harus menunggu persetujuan DPRD. Pasal 34 juga terdapat proses panjang untuk menunggu persetujuan DPRD. Artinya DPRD diberikan tenggang waktu untuk menilai bentuk daripada kerjasama yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Lah, ini kenyataan yang kita hadapi bahwa kelihatannya atau patut diduga kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pihak ketiga ini tanpa sepengetahuan DPRD ini merupakan sesuatu pelanggaran. Dengan pasal 26 dan melihat progres kerjasama yang sudah sangat melenceng dan jauh dari harapan, sesuatu yang tidak masuk di akal ketika aset daerah bernilai ratusan miliar rupiah dikelola oleh pihak ketiga dengan tidak membawa manfaat apa-apa bagi daerah, maka sudah selayaknya DPRD Karimun membentuk Pansus BUMD Kepelabuhanan Gate
Pansus ini harus mengaudit siapa sebenarnya manusia yang terdapat dalam PT Terminal Parit Rampa. Apakah ada hubungan keterlibatan dengan para pejabat pemerintah daerah? Berapa jumlah modal yang mereka sebelum kerjasama? Atau setidak-tidaknya DPRD meminta pertimbangan teknis bupati yang menjadi dasar perjanjian kerjasama dilakukan. Sayang sekali, sepengetahuan saya di Gedung Putih kantor pemerintah daerah Kabupaten Karimun, banyak terdapat sumber daya manusia dengan gelar bermacam-macam S. Tapi sayang, mengapa kesalahan fatal ini terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun?